Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. saat ini kita telah kedatangan tamu, sahabat kami sendiri, yaitu Mas Ferdi, seorang ordi LPDP yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister sejarah di Universitas Gajah Mada. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas tentang esai LPDP, di mana ini merupakan salah satu yang menjadi apa ya poin penting dari penilaian saat tes di LPDP, khususnya di administrasi. Nah, selain itu teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya setelah administrasi lolos, nanti di wawancara pun esai ini akan kita pertanggungjawabkan di sesi wawancaranya, seperti itu. Nah, artinya sangat penting lah. Oke, tanpa berlama-lama saat ini kita coba diskusikan dengan Mas Ferdi ya Mas ya. Gimana sih sebenarnya cara menulis esai, apa aja yang akan ditulis, kemudian peraturan esai di LPDP itu kayak mana sih kayak gitu. Mungkin Mas Ferdi bisa ceritain Mas apa aja sih yang harus kita muat atau hal-hal penting apa yang kita harus perhatiin dalam buat esai. Ya Mas, monggo Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Dani atas kesempatannya. Benar sekali ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dani bahwasanya esai ini itu sangat penting. Jadi jangan menganggap bahwasanya esai ini sekedar melengkapi syarat administrasi. Justru kalau misalkan teman-teman itu nanti membuat esainya asal-asalan, maka ketika wawancara akan kesulitan. Karena letak keberhasilan wawancara atau tes substansi itu ditentukan oleh esainya teman-teman, apakah bagus atau tidak kayak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan anggap remeh. Tambahan mungkin di luar esai teman-teman jangan lupa baca buku panduan karena saya ingat betul bagaimana dulu ketika mengikuti seminar seleksi masuk LPDP dan salah satu narasumbernya itu bilang begini kepada penanya. Pada waktu itu yang nanya itu adalah orang-orang yang tidak tahu syaratnya untuk TOEFL berapa, IELTS berapa. Intinya yang ditanyakan adalah syarat-syarat teknis. Kemudian narasumbernya bilang, kalau kalian itu tanya hal-hal yang sebenarnya ada di buku panduan, maka sejatinya kalian nggak loyok, nggak layak menjadi award di LPDP. Nah, itu sampai membekas di ingatan saya sampai saat ini. Artinya teman-teman harus baca betul apa buku panduan seleksi LPDP karena di situ termuat informasi penting selama proses seleksi. Itu ya, mungkin sebagai prolog dan menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Dani tadi, saya izin share screen ya Mas Dani untuk menyampaikan sebenarnya apa sih struktur esai LPDP itu. Baik, Oke saya Mas, izin monggo share Mas. screen. Oke, kelihatan nggak Mas Dani? Kelihatan Mas. Sip. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Saya lulus seleksi itu pada tahun 2022 batch kedua. Jadi bisa saja saat ini itu persyaratannya beda di esai tentunya. Beda dengan saat saya dulu. Oleh sebab itu saya sarankan teman-teman kembali lagi baca buku panduan. Sekarang itu strukturnya seperti apa? Kalau di tahun saya dulu sebenarnya tidak ada struktur pakem. Hanya kita diminta untuk menulis kontribusi kita selama kembali ke Indonesia kayak gitu atau setelah menempuh studi magister atau doktoral kayak gitu. Semuanya bebas. Nah, tapi ketika saya membaca esai senior, kemudian saya membaca beberapa orang yang mendaftar LPDP, saya menyimpulkan ada beberapa struktur di situ. Yang pertama adalah terkait dengan perkenalan diri teman-teman, identitas teman-teman, kayak gimana. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di paragraf awal, begitupun juga di paragraf 2 mungkin ya, bebas. Teman-teman harus bisa memperkenalkan diri bahwasanya teman-teman itu siapa, apa yang dilakukan selama S1, kontribusinya dulu apa saja. Sebenarnya yang diperkenalkan itu adalah informasi-informasi yang penting bagi LPDP untuk menilai sebenarnya orang ini itu siapa kayak gitu. Bukan informasi-informasi yang sebenarnya itu
nggak begitu penting dan nggak ada hubungannya dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan ketika nanti menjelaskan masalah apa di lingkungan teman-teman, kemudian peran apa yang teman-teman ambil setelah studi itu apa ya, harus ada kaitannya dengan identitas diri teman-teman. Yang pertama itu Mas Dani, strukturnya. Ya Catatannya Mas. adalah ketika teman-teman memperkenalkan identitas diri, harus ada hubungannya dengan masalah yang ingin diselesaikan, harus juga ada kaitannya dengan peran yang teman-teman ambil nanti ke depannya. Kayak gitu. Nah, saya Oke lanjut. Mas. Atau bagaimana Mas Dani? Atau sampai sini dulu? Ya, coba kita bahas sih Mas ya. Tentang Ya. perkenalan diri ini Mas, kan luas nih Mas. Ya. Yang kita highlight di situ tuh di bagian apa Mas? Misal atau apakah tentang pendidikan atau pengalaman organisasi atau seperti apa Mas? Baik, terima kasih Mas Dani. Jelas pendidikan sangat penting untuk kita tampilkan. Dan tadi Mas Dani sempat menyebut terkait dengan kontribusi ya. Nah, itu sangat penting harus ditampilkan di situ. Misalkan kita S1 dulu mengawal terkait dengan isu-isu strategis di lingkup nasional, regional, ataupun lingkup lokal, itu harus disampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, kalau bisa ada kaitannya dengan masalah yang ingin diselesaikan dan juga ada kaitannya dengan pertanyaan psikologis. Nah, teman-teman nanti itu akan dimintai untuk mengisi beberapa pertanyaan psikologis. Satu terkait dengan kekuatan, dua terkait dengan kelemahan. Nah, di kekuatan itu teman-teman juga harus menunjukkan bahwasanya identitas saya seperti ini loh. Misalkan saya itu di kekuatan dulu menjelaskan bahwa saya seseorang yang bersungguh-sungguh kayak gitu. Nah, ketika menjelaskan identitas saya di esai dulu saya jelaskan bahwasanya saya itu ketika SMA, SMP, dan S1 menghadapi beberapa persoalan. Meskipun saya menghadapi persoalan, dikarenakan saya itu memiliki sifat yang bersungguh-sungguh, maka alhamdulillah saya bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Kayak gitu. Nah, itu yang saya sampaikan ketika membuka paragraf esai saya kayak gitu. Ya Mungkin Mas. itu ya Mas Art- Dani. ya artinya yang masih relate dengan pendidikan ya Mas ya. Pendidikan Iya, dan perjuangan hidup gitu Mas ya. Iya. iya, Eh, betul sekali Mas. kalau Kalau misalnya urusan ngomong punya pacar berapa itu jangan disampaikan. Dan buat apa? Nggak terlalu penting. Iya. iya iya iya. Kalau misalnya rentangnya ada nggak Mas kira-kira Mas Ferdi itu buatnya cuman dari esai apa SMP atau SMA gitu atau malah SD gitu Mas. Kalau misalnya ada hal Oh, menarik nih gitu di SD kita nah, udah harus fight nih dengan kehidupan kita gitu. Boleh diceritain nggak Mas kira-kira? oke. Sebenarnya bebas ya, Mas Dani. Nggak ada ketentuan dari LPDP harus menarik ke belakang sampai SD atau SMP atau SMA. Tinggal menurut kita sejarah kehidupan kita yang penting itu yang bagian mana, yang berkesan kayak gitu. Iya, Kebetulan saya dulu itu ketika cerita dikit ya ini, saya ketika kelas 5 kalau kelas 6 kalau nggak salah, ayah saya itu meninggal. Nah, itu merupakan titik balik kehidupan saya ya. Setelah ayah meninggal itu otomatis saya nggak boleh eh, apa ya, terlalu banyak bermain-main lagi atau terlalu banyak guyonnya kayak gitu. Harus serius, harus iya Mas. bersungguh-sungguh. Nah, makanya setelah kejadian itu akhirnya saya menjadi betul memang lebih bersungguh-sungguh akhirnya alhamdulillah dapat juara kelas kemudian sampai eh, apa ya SMA itu masuk kelas unggulan dan sampai S1 pun ada beberapa prestasi yang saya peroleh kayak gitu. Yang titiknya itu saya dapatkan ketika ayah saya meninggal itu yang membuat saya menjadi lebih bersungguh-sungguh kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi bebas bebas yang menurut Bebas ya Mas. teman-teman itu yang menurut teman-teman itu penting ya sampaikan saja kayak gitu. Siap Mas. Monggo Mas, lanjut Mas. Udah kebayang nih Oke. Mas. Oke, terima kasih Mas Tani. Setelah teman-teman mengenalkan diri, lanjut di masalah yang teman-teman ingin selesaikan. Misalkan saya kan tinggal di Gresik. Di Gresik itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah.
Tapi sayangnya bangunan bersejarah itu tidak terawat. Kenapa kok tidak terawat? Karena dinas di sana itu menganggap bahwasanya pelestarian benda-benda cagar budaya itu hanya akan menghabiskan anggaran saja. Oleh sebab itu, mereka itu setengah-setengah gitu dalam merawat benda-benda yang bersejarah itu. Padahal kalau misalkan itu dikelola dengan baik ya, misalkan dengan menjadikan kawasan kota tua itu sebagai destinasi kota wisata, maka pelestarian benda cagar budaya itu justru dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis kayak gitu. Nah, contohnya adalah seperti itu terkait dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi ini include dua-duanya ya, Mas Dani. Masalahnya apa, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, saya menyelesaikannya itu tadi dengan cara membentuk sebuah kawasan apa ya, desa wisata yang berbasis bangunan cagar budaya tadi. Kayak gitu. Misalkan seperti itu. Kalau Ya, ya, misalkan teman-teman tidak tidak tinggal di Gresik, bebas tinggalnya di Surabaya. Apa yang ingin teman-teman selesaikan. Sekali lagi karena background saya itu sejarah, maka permasalahan yang saya angkat itu adalah permasalahan sejarah. Tapi kalau misalkan teman-teman itu backgroundnya saintek, backgroundnya apa, kesehatan gitu, mungkin beda. Tapi secara persoalan sama, secara umum. Harus ada persoalan yang teman-teman tonjolkan dan bagaimana teman-teman menganggap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan basis keilmuan teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin mungkin situ dulu Mas Tanya atau lanjut biar ya, di enak sini saja dulu buat Mas. jelas. Oke, Ya, siap. tentang persoalan ini menurut saya salah satu poin penting ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau Iya, bergerak, mau menyelesaikan persoalan, tentu kita harus tahu dulu nih apa sebenarnya yang menjadi persoalan gitu. Bahkan kita harus betul. tahu konkret itu gitu loh Mas. Apa namanya? Kita harus riset, dalam tanda kutip riset dulu ya Mas ya. Eh, Betul. kita harus base data, kemudian Hmm, faktanya seperti apa gitu, dan mungkin kan karena kita bicara tentang persoalan dan bagaimana menyelesaikannya Mas ya, itu kita harus lihat dulu nih yang dilakuin pemerintah kita untuk nyelesain ini apa gitu. Jangan-jangan nanti udah hmm, ada gitu kan Mas ya. hmm, Malah kita betul. kayak menulis apa yang telah diperbuat gitu Mas ya. Uh, Kalau misalnya nanya nih Mas, Betul. lingkup persoalan ini ada nggak kira-kira Mas? Kalau menurut Mas Ferdi, apakah daerah, kemudian atau lebih luas Indonesia gitu Mas, atau bahkan dunia gitu? Hmm, Itu menurut Mas Ferdi ah, konkretnya seperti apa? Prefernya gimana? siap. Sebenarnya nggak ada ketentuan ya setahu saya Mas Dani. Apakah di lingkup daerah, di lingkup Indonesia atau bahkan dunia. Tapi karena saya berasal dari Kota Gresik dan di sana ada permasalahan, maka saya memilih untuk mengangkat isu di Gresik kayak gitu. Ketika saya membaca esai teman-teman yang sudah lolos LPDP, ada juga yang mengangkat terkait dengan Indonesia secara umum. Misalkan teman saya yang ITS itu beliau mengangkat bahwasanya secara teknologi Indonesia itu terbelakang daripada negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Penyebabnya, oh saya lupa. Pokoknya beliau menguraikan permasalahan itu di lingkup nasional dan ingin menyelesaikan itu juga apa ya, apa ya, dalam lingkup yang makro gitu, dalam lingkup yang luas. Jadi kalau untuk persoalan sebenarnya tidak ada ketentuan. Cuman kan kalau misalkan kita memandang persoalan umum di lingkup Indonesia, semakin banyak kemiripan. Nah, itu persoalannya, Mas. Tapi kalau kita mengangkat persoalan di lingkup daerah, itu nanti kan unik. Jarang sekali yang membahas permasalahan tersebut. Mungkin sesama orang Gresik ada yang membahas ini, tapi mungkin nggak banyak daripada kita mengangkat isu-isu nasional kayak gitu ya. Mungkin itu sih, Mas Dani. Dan saya ingin mengomentari beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Mas Dani ya. Betul. Satu, Yes. teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Permasalahan itu harus by data, tidak boleh permasalahan itu berdasarkan apa persepsi-persepsi atau anggapan-anggapan yang belum tentu kebenarannya. Nah, misalkan saya mengungkapkan permasalahan ini
saya tampilkan itu foto-fotonya, Mas. Bangunan-bangunan Hmm, cagar budaya yang rusak itu seperti apa saya tampilkan semuanya. Nah, dari situ kan jelas gitu dan itu hasil riset saya itu di Google di mana ya gitu sehingga timbul sebuah keunikan atau kebaharuan dari apa yang saya angkat seperti itu. Ini benar-benar by riset dan betul tadi jangan sampai apa ya hanya copy paste dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Wah, ngapain kalau misalkan kita copy paste dari yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar unik berdasarkan apa yang teman-teman apa ya pikirkan terkait dengan masalah itu. Itu sih Mas Dani. oke Mas. Bagus ya Mas ya, memang konkret gitu ya Mas ya, harus gitu ya. Iya, Eh, iya harus konkret. ini Mas, kita cuma ada yang menarik nih dari PPT Mas Ferdi ini. Bagaimana Iya, cara menyelesaikannya itu, Mas Ferdi itu pengen buat konsep melestarikan bangunan itu dengan konsep destinasi desa wisata. Bisa iya. apa Mas diceritakan nggak Mas, gimana konsepnya secara ya sekilas lah Mm-mm. gitu Mas, biar teman-teman itu oh ternyata saya punya solusi ini, bangunan konsep saya itu harus seperti ini gitu loh Mm-mm. Mas, dengan melihat versinya Mas Ferdi nanti gitu. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi di Gresik itu ada beberapa bangunan yang tidak terawat. Misalkan bangunan-bangunan Arab di sana itu nggak terawat. Bangunan-bangunan kolonial pun tidak terawat. Sebelum menjelaskan lebih detail, saya ingin kasih informasi dulu bahwasanya di Gresik itu ada beberapa perkampungan-perkampungan, Mas. Ada perkampungan pecinaan, permukiman Arab, permukiman Kauman, Kemasan, dan seterusnya. Intinya banyak sekali perkampungan-perkampungan yang berdasarkan etnis di situ. Dan itu sudah lama. Nah, cuman di sana itu tidak terawat. Karena tidak terawat, maka saya berencana untuk melestarikan itu. Melestarikannya bagaimana? Melestarikannya adalah, misalkan, kita melakukan rehabilitasi terkait dengan bangunan-bangunan yang tidak terawat itu. Kemudian kita bangun, misalkan satu terkait dengan aspek transportasinya, terkait dengan misalkan nanti apa ya spot-spot yang bagus untuk dibuat foto dan seterusnya. Tapi yang jelas itu bukan menjadi perhatian saya secara keseluruhan, Mas. Yang menjadi perhatian saya selaku sejarawan adalah bagaimana kontribusi saya dalam menarasikan sejarah sejarah bangunan-bangunan pada waktu itu, kayak gitu. Dalam dalam papan, dalam buku buklet, buku panduan wisata ya, Mas. Apa Iya yang namanya Mas. ya? Buku panduan wisata dan seterusnya kayak gitu. Jadi concern saya sebenarnya di ESA itu bukan teknisnya membangun konsep destinasi wisata itu kayak apa, bukan itu. Tapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana bangunan-bangunan cagar budaya itu bisa lestari dan peran apa yang dapat saya ambil di situ sebagai seorang sejarawan. Nah, makanya di poin ketiga itu adalah tentang bagaimana pendidikan yang kamu dapat itu membantu mewujudkan hal tersebut. Yakni saya bilangnya begini, ketika saya menempuh studi magister, maka otomatis semoga saja ya memang ilmu pengetahuan saya itu bertambah semakin luas dan mendalam terkait dengan sejarah, khususnya sejarah ini ekonomi. Karena ini ada kaitannya dengan aspek ekonomi kan, kayak gitu. Nah, setelah saya mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, maka saya akan dapat membantu menyusun narasi deskriptif mengenai sejarah kota tua di Gresik. Nah, seperti itu apa yang saya sampaikan. Jadi untuk teknis banget sebenarnya LPDP nggak terlalu butuh itu juga ya. Yang penting kontribusi teman-teman itu jelas di bagian apanya. Nah, Iya siap. kontribusi saya di bagian menarasikan sejarah bangunan-bangunan bersejarah itu, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau buat yang lebih teknis sekalipun, nggak apa-apa. Itu pilihan ya. Jadi bebas saja. Dan saya memilih untuk menonjolkan peran saya sebagai seorang sejarawan, bukan sebagai seorang arsitektur atau apa kayak gitu.
Kalau arsitektur kan ini, di mana ini harusnya tempat parkirnya di mana, kemudian transportasinya bagaimana gitu kan. Spot foto yang Iya bagus betul. dibentukkan apa? Wah, itu itu bukan Iya, sejarawan lagi, tapi nggak apa-apa, Bang. Itu. bisa-bisa balik kota ya Mas. Iya, bisa bisa. Kota. Baik-baik, artinya ada Gitu. menarik nih Mas. Saya coba ekstraksi dari apa yang Mas Hmm. Ferdi jelaskan tadi itu, kita harus apa ya, relatekan dengan backgroundnya kita gitu. Ya kan Mas ya? Betul. Mas Ferdi Ya, sebagai seorang sejarawan nanti itu peran yang diambil itu apa gitu Mas. Nggak harus muluk-muluk mulai dari A sampai Z, tapi cukup dengan peran yang diambil, tapi itu konkret dan realistis gitu Mas ya, ya. iya, betul Oke sekali. Harus oke. realistis. Heeh. Kemarin sempat sempat dengar cerita dari teman-teman bahwa ada beberapa calon awardee itu yang muluk-muluk banget gitu. Maju Indonesia, Mas peringkat satu ini nanti 2000 berapa kayak gitu. Tapi secara taktis mereka tidak mampu menarasikan narasi yang baik. Nah, itu nanti menjadi blunder sendiri. Jadi harus realistis. Kalau misalkan saya membuat deskripsi historis bangunan-bangunan bersejarah kan jelas gitu indikatornya ya teman-teman. Apa indikatornya berhasil atau enggaknya. Kalau misalkan terlalu muluk-muluk dan nggak jelas indikatornya itu nanti bakal kesusahan ketika diseleksi wawancara. Iya benar-benar Mas. Setuju itu Mas. Oke, Itu. mungkin bisa lanjut tuh Mas ke Mm-mm. poin selanjutnya. Oke, siap. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya bagaimana pendidikan ini dapat membantu dan di poin ini teman-teman juga bisa memberikan alasan kenapa memilih perguruan tinggi tertentu. Misalkan saya memilih UGM karena satu di UGM itu ada mata kuliah sejarah ekonomi. Karena saya ingin membangun sebuah destinasi wisata dengan berbasis bangunan bersejarah, maka aspek-aspek ekonomi tentu akan sangat membantu saya dalam mendeskripsikan bangunan-bangunan bersejarah tersebut dan membuat konsep destinasi wisata itu yang baik seperti apa. Karena memang Mas Dani, pemukiman di Gresik itu terbentuk salah satu alasannya ya karena alasan ekonomi, adanya perdagangan di sekitar pelabuhan pada waktu itu. Nah, misalkan seperti itu. Makanya saya memilih UGM. Kemudian saya memilih UGM, alasan yang lain adalah karena teori dan metodologi di sini itu sangat matang. Para pemikir teori sejarah terkemuka itu lahir di UGM, misalnya Prof. Sartono Kartadirjo, Prof. Puntawijoyo, dan seterusnya. Nah, itu membantu saya sekali lagi dalam memahami sejarah yang baik itu seperti apa yang nantinya dapat saya gunakan untuk menyusun deskripsi singkat mengenai bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Gresik. Nah, kayak gitu ya. Siap Mas. Jadi Siap, untuk Mas. untuk alasan-alasan memilih perguruan tinggi bisa disampaikan di aspek ini. Tapi Iya sekali Mas. lagi nggak ada ketentuan khusus. Yang penting nyambung gitu antar paragraf. Menurut saya yang nyambungnya ya di sini. Nah, Iya iya. lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya ini adalah peran kamu ke depannya. Ketika saya membaca esai teman-teman yang lain itu sebenarnya ini beragam, Mas. Ada yang eh, range-nya itu per 5 tahun sekali. Misalkan setelah lulus itu 5 tahun ke depan mau bagaimana, 5 tahunnya lagi itu mau bagaimana kayak gitu. Tapi ada eh, yang langsung per topik kayak gitu. Contohnya saya per topik, misalkan kontribusi kamu ke depannya itu bagaimana? Kontribusi saya nanti adalah sebagai dosen. Kenapa kok sebagai dosen? Harus nyambung dengan esai saya di esai saya di bagian sebelumnya. Karena dengan profesi dosen, alasan saya adalah dapat mengimplementasikan tujuan dalam membangun kota tua atau melestarikan kota tua itu tadi kayak gitu. Karena dosen kan bisa mobile ya Mas Dani, bisa Iya sana Mas. kemari, bisa bekerja sama dengan apa Iya komunitas-komunitas tertentu, pemerintah dan seterusnya. Maka menurut iya. saya yang bisa merumuskan itu dan mengawal itu ya saya sebagai dosen kayak gitu. Contoh yang lain yang nggak ada hubungannya tuh nggak apa-apa. Misalkan saya berargumen bahwa selain itu menjadi dosen dapat membuat saya
untuk menanamkan pengetahuan kepada mahasiswa bahwasanya ilmu yang didapat selama kuliah atau studi harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, terutama persoalan-persoalan yang disebabkan oleh tidak terawatnya bangunan-bangunan bersejarah. Nah, kayak gitu contohnya. Itu contoh yang lain. Dan tidak hanya dosen, misalkan peran-peran yang lain pun bisa teman-teman sampaikan di sini, misalkan membangun museum, kemudian membangun komunitas tertentu, membangun perpustakaan tertentu, kayak gitu bebas sebenarnya. Jadi Iya, iya, Mas. saya itu memberikan penjelasan di bagian ini berbentuk tematik yang peran itu saya bagi menjadi beberapa hal. Satu menjadi dosen, yang kedua itu merawat komunitas yang setelah saya dirikan itu Roda Sejarah, dan satunya lagi itu, wah saya lupa Mas. Intinya intinya Iya, iya, saya Mas. bagi bagi per topik kayak gitu. Intinya itulah Oke, oke, gitu Mas. Mas. Oh, coba kita bahas poin yang pertama tadi, yang sebelum ini, Mas. Hmm, Perguruan tinggi yang pengen kita tuju itu loh, Mas. Nah, ya. itu tentu kita butuh riset lagi ya, Mas. Intinya riset ya, Hmm, Mas. Uh, Kenapa tadi Mas Ferdi itu milih UGM karena misalnya metodologi yang bagus itu, Mas ya. Kemudian secara sejarah lagi nih, sejarah sejarah lagi, alumni-alumni di UGM itu telah menjadi pemikir sejarah gitu. Nah, seperti itu. hmm, Nah, itu artinya kita tidak boleh sembarangan ya, Mas ya, memilih universitas kemudian kita narasikan gitu. Artinya kita hmm. punya riset yang kuat juga gitu. Kenapa kita harus memilih ini? Nah, kemudian secara ilmiah gitu bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya, Mas ya. Betul sekali ya Oke. Mas Dani. Jadi kuncinya di LPDP itu jangan sekali-kali memilih langkah-langkah yang tidak berdasarkan aspek logik rasional. Semuanya harus ada alasan rasionalnya, alasan ilmiahnya. Misalnya terkait dengan pemilihan universitas, pemilihan apa, semua harus bisa dijelaskan secara ilmiah rasional. Jadi misalkan teman-teman pengen di UGM atau pengen di UI atau pengen di luar negeri, misalkan di New Zealand atau di Australia, dengan alasan ya karena di sana bagus Pak, enak cuacanya kayak gitu. Waduh itu nanti di Bisa warning itu sama jalan-jalan, LPDP. Mas. Bisa jalan-jalan, waduh. LPDP langsung coret sepertinya kalau alasannya seperti itu. Jadi harus alasan ilmiah. Kalau misalkan mau di luar negeri, misalkan apakah jurusan tersebut bagus, keunggulannya apa, mendukung nggak untuk rencana pengabdian kita, kayak gitu. Tentunya seperti itu. Iya, benar-benar, Itu Mas. sih. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong, tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.